Jadi ketemu lagi dengan saya di website Tandri. Di materi PPT Plus Audio kali ini kita masih membahas dengan tema yang sama, yaitu transformasi geometri kelas 9. Dengan subtema yang berbeda, yaitu translasi atau pergeseran. Kita mengupas lebih lanjut pergeseran ya tentang translasi. Coba deh perhatikan ini. Pernahkah kalian naik perosotan saat masih TK? Atau pernahkah kalian naik atau turun tangga? Pasti pernah ya. Perosotan mungkin pasti ya, yang dan TK ya pasti ya ada berbagai macam wahana permainan. Ya, apa yang terjadi pada kita saat melakukan kedua hal tersebut? Nah, kita naik perosotan, naik turun tangga. Apa yang terjadi pada kita? Ya, apa yang terjadi pada kita? Iya, yang kalau perosotan dia kita bisa misalkan ya, ini petangga ya, ini perosotannya. Ya, lalu kita di sini naik ya, kita mau naik tek sini ya, itu naik ya, berarti nanti kita sampai di atas sini ya. Nah, ini adalah kita sudah mengalami translasi atau pergeseran pada kehidupan sehari-hari ya. Jadi kita itu naik tangga ya sampai sini, itu berpindah, kemudian meluncur ke sini ya, dan kita sudah tiba di bawah lagi. Ini pergeseran ya. Nah, begitu juga halnya untuk yang tangga ya. Tangga kita di sini ya, mau naik nih, tiba-tiba di sini, itu juga pergeseran. Contoh translasi dalam illustrasi. Itu juga sebaliknya ya, begitu juga sebaliknya ya, saat kita turun tangga ya, itu juga translasi perpindahan ya. Itu ya, sudah ada bayangan tentang translasi atau pergeseran sebelum kita masuk ke pengertian secara teoritis. Nah, seperti itu ya. Kemudian inilah translasi adalah salah satu jenis transformasi yang berguna untuk memindahkan suatu titik sepanjang garis lurus dengan arah dan jarak yang sama. Ingat ya, dengan arah dan jarak yang sama. Arahnya kemana? Tadi kalau arahnya naik, nah itu jaraknya juga berapa, arahnya naik ke atas berarti ya. Kalau turun berarti arahnya turun, jaraknya sekian. Yang berarti translasi tersebut hanya akan mengalami perpindahan titik. Penentuan hasil objek lewat translasi cukup mudah ya. Caranya hanya dengan cara menambahkan absis serta ordinat dengan jarak tertentu sesuai dengan ketentuan tertentu ya. Nah, ini salah satu gambar contoh translasi ya, pergeseran. Dia bergeser, ini adalah yang asli ya. Ini adalah bayangan setelah ditranslasikan. Ini berarti dia ditranslasikan jaraknya, misalnya ya ini tuh sumbu ya. Di sini ada sumbu X, ini sumbu Y ya, sumbu X sekian dari misalnya 0, ini berapa titiknya ya. Nah, misalnya kita fokus ke titik A dulu, coba deh. Ini kan 1, berarti ini 1, 2, 3, 4, 5. Berarti kan 1,5 titik A. Nah, dia berpindah dari sini, biar nggak teman-teman, biar adik-adik nggak bingung ya. Nih, dari sini ke sini. Ini berapa nih? Dia ditransaksikan sejauh, berarti titik awalnya itu adalah A 1,5 ya, dia kan ke aksen. Itu berarti ditransaksikan jarak. Misalnya tuh yang X, nah X nya tadi kan 1 ya titiknya. Kita coba deh dia ditransaksikan gimana cara sih ngitungnya ya. Gini ya, ini berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, ternyata dia ini 10, S nya 10, dan ininya berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, inilah jadi titik A 1,5 ini ditranslasikan sejauh berapa? Yang perbandingannya ya 1 ke 10, berarti ditranslasikan, biar kalian nggak bingung ya, kita cek A 1,5 ya. Itu ditranslasikan terhadap, kita kebetulan udah menemukan A aksennya yaitu 10,9. Berarti dia ditranslasikan oleh siapa? Oleh berapa? Oleh titik ordinat apa? Ya, jadi ini perbandingannya, berarti translasinya itu oleh 9 dan 4. Oke, ini ya. Jadi nanti ada soal titik A 1,5 ditranslasikan terhadap 9,4, maka hasil bayangannya akan jadi seperti ini ya.
paham ini dengan gambaran. Oke, kita lanjut ke rumus translasi. Rumus translasi ya umumnya itu ini ya, A dikali B ditambah X Y. Nah, X ini adalah titik bayangan, A B itu vektor translasinya tadi yang tadi kita sebut vektor translasi itu nih, yang ini ya. Ini vektor translasi yang ini ya. Ini vektor translasinya. Nah, titik bayangannya ya, ini hasil bayangannya vektor translasi. Nah, titik asal yang tadi kalau yang ini titik asalnya adalah ini ya, titik asal. Titik asal ya. Oke. Rumusnya seperti itu. Oke, ya ini rumusnya ada A, B dan X, ya. Nanti cara agar lebih berarti nanti itu dia A tambah ini ya, A ditambah X dan B ditambah Y. Nanti hasilnya itu pasti ini ya, X ini ya, aksen ini begini ya. Itu ini kan hitung X aksennya, ini Y aksennya. Nah, X aksennya hitungnya ini dengan ini ya, ditambah ya, kemudian ini ditambah juga. Nah, jadi rumusnya juga bisa nanti apa tadi rumusnya sama ya, A ditambah dengan X salah A tambah X kemudian apa B tambah Y, ini seperti ini. Rumusnya juga bisa seperti ini ya. Atau kalau biar semakin mempermudah lagi itu dia gini, ini kenapa ditulis rumus seperti ini ya, A B, nah kemudian tinggal ditambahkan dengan X Y. Kalau teman-teman tahu ini adalah matriks ya, ini seperti ini ngitungnya. Nanti ini dengan ini dengan ini ya, berarti sama aja ya, A ditambah dengan X berarti B ditambah dengan Y. Nanti hasilnya itu akan menghasilkan nanti X ya, koordinat seperti ini ya. Oke, kita lanjut ke contoh soalnya, yaitu tentukan bayangan titik A min 2,5 ditranslasikan dengan 4,6 kemudian direfleksikan terhadap garis sama dengan 3. Nah, titik asal itu ya selalu agar gampang mengingat ya, ini X ya. Apa warnanya kurang, X Y ya, X Y. Nah, ini adalah AB, ini adalah faktor ingat ya, faktor translasi ya, kemudian direfleksikan terhadap garis Y sama dengan 3 ya, garis Y sama dengan, berarti kita jawab ya, tentukan bayangan titik A ini ada 2 titik ditranslasikan dan direfleksikan. Pertama itu adalah kita translasi dulu ya. Nah, berarti A aksen sama dengan berapa nih, XY ditambah AB, X nya min 2,5 ditambah dengan 4,6. Nah, ini adalah 2 dan 11 ya. Nah, jadi A aksennya kita ubah dia menjadi 2, 11. Dan ini telah menjadi X aksen, Y aksen. Kemudian kita lanjut ke yang kedua, yaitu refleksi ya, garis terhadap Y sama dengan 3. Maka ini itu adalah Y sama dengan H. Rumusnya apa? A double aksen. Itu jadi apa rumusnya? Jadi X ya, X dikurangi 2H dikurangi Y. Nah, karena ini adalah double aksen maka ini X-nya itu adalah aksen dan Y aksen. Berarti kita ngambil yang ini ya, yang ini untuk mengisi di sini. Oke? Udah paham ya? Kemudian kita lanjut sama dengan X aksennya berapa? 2 dikali 3 dikurangi Y aksennya 11. Oke, 6 dikurangi 11 sama dengan 2 dikurangi 11 kurangi 6 min 5. A aksen. Kita udah ketemu nih ya, titik koordinat terakhir itu ya, A aksen 2,5. Nah, kemudian kita lanjutkan ke soal kedua ya, sebuah kapal laut bergerak 50 mil ke barat. Nah, ini adalah soal dalam soal HOTS ya, termasuk soal HOTS ya, HOTS.
Sebuah kapal laut bergerak 50 mil. Jadi kita fokuskan kapal 50 mil ke barat, kemudian melanjutkan 60 mil ke utara menuju pelabuhan P. 50 mil ke barat, kemudian melanjutkan 60 mil ke utara, ya, menuju pelabuhan P. Coba kita misalkan dulu ya untuk penggambaran. Misalkan di sini ya di sini misalnya P50, 60. Oke, kemudian ini itu selatan, utara, timur, barat. Ya, kita misalkan seperti ini ya. Ya, karena arah angin seperti ini. Kemudian menuju pelabuhan P. Ya, pelabuhan P di sini. Koordinatnya itu 50,60. Nah, koordinatnya. Berarti dari pelabuhan P kapal tersebut itu dia melanjutkan perjalanan berikutnya menuju pelabuhan Q dengan bergerak 110 mil ke timur. Berarti otomatis dia ke atas ya. Dia akan atas. Ya. Gimana caranya? Berarti awalnya kapalnya itu posisinya di sini. Maaf tadi azan. Jadi kapalnya itu dari titik 0,0 dia bergerak ke sini ya, ke pelabuhan P. Itu adalah translasi pertama atau pergeseran pertama. Translasi pertama. Apa tadi dari 0,0 ya, 0,0 ke apa? Ini adalah XY dan faktornya itu faktor translasinya itu min 50,60. Jadi ketika ditranslasikan ya jadinya apa tadi rumusnya 0. Nah, ini min 50, 60. Jadi A aksen A sih. Maka jadinya apa? Misalnya aksennya aja deh ya. Itu jadinya min 50, 60. Nah, ini adalah translasi pertama. Kemudian kita lanjut ke translasi kedua. Ya. Translasi kedua itu dia kapal bergerak, kita lanjut. Nah, dari pelabuhan P ini kapal turun lanjut perjalanan berikut menuju pelabuhan Q dengan bergerak 100 ke atas ya. Dilanjutkan ke selatan 20 mil ke selatan ya. Berarti ada 100 melanjutkan ke 20 mil. Berarti 100 mil dan 20 mil. Berarti posisi kapalnya gimana nih? Cara ngitungnya tadi kita posisinya misalnya A angsa tadi kita dapat ya min 50,60, kemudian ditranslasikan terhadap faktor ya, ini yang tadi AB ya, di faktor translasinya itu adalah 110 dan 20. Oke, seperti ini ya. Kemudian kita lanjut ke A, tinggal hitung deh ya, min 50, 60 dan 110 dan 20. Jadinya berapa nih? Ini min 20 ya, karena ke selatan tadi ini ya, dia kalau ke kanan dia itu akan negatif. Jadi ini adalah 60, 40 ya. Oke. Kesimpulannya ya, tentukan alur akhir kapal tersebut dengan membuat grafik ya. Tadi kita udah membuat grafiknya sedikit. Kita lanjut ke translasi dari 0 dari titik P ini ya. Berarti dia akan terpindah ke 110 dan 20. Ini tag begini ya. Ini bukan dari kapal alasnya, terus dia kemudian ke 110 mil ke timur dulu, ke atas ini ya, ke sini dulu, kemudian baru kemudian dia ke sini apa dia ke jadi sampailah dia ke pelabuhan, dia udah sampai di sini. Nah, jadi sama 60,40 kita udah dapat ya. Nah, saat pemindahannya tadi itu dia jadi ke sini ya, dari sini ke sini, terus dia yang terakhir itu dia ke sini ya posisinya gitu ya, paham ya? Posisinya berarti di koordinat 60, 40. Ada catatan penting di sini, kira-kira apa ya fokusnya
biru aja ya. Catatan penting, ingat ya, satuan mendatar ke kanan jika A positif maka satuannya negatif. Jika A, kita terus ini ya, catatan pentingnya dari soal yang tadi, perlu diingat-ingat banget ya, apa, A satuan mendatar ke kanan jika A positif atau A satuan ke kiri jika A negatif. Kemudian lanjut ke itu ya, B satuan tegak ke atas jika B positif atau B satuan ke bawah jika B negatif. Nah, oke, ini adalah catatan penting yang benar-benar perlu kalian tahu ya. Nah, jika A satuan ya, A satuan itu mendatar ke kanan jika A-nya positif. Tadi kita melihat bahwa A-nya positif ya. Maksudnya itu A-nya itu loh, ini nih, ya gini. Ini tuh A tuh ya. Ini semua ini nih. Ya, itu adalah A. Nah, ketika A-nya positif berarti dia tuh mendatarnya ke kanan. Nah, kayak ini. Kemudian itu dia bergerak ke kanan ini ya. Nah, bergerak ke kanan. Karena apa? Karena ini 100, karena kegelnya 20 mil ini ya, dia itu positif kan, maka dia pasti bergesernya ke arah kanan ini nih, ke sini ke kanan. Nah, kemudian terus jika atau kalau A-nya nanti negatif ya, A-nya positif, itu maknanya sama. A-nya positif berarti dia akan mendatar ke kanan. Ketika A-nya negatif ya, itu dia akan ke mana? Kiri, akan berputarnya ke sini. Misalnya ya, kalau soal ini misalnya ininya min 20 mil ya, kalau dia nanti negatif itu berarti nanti itu ya dia bergeraknya ke sana tuh, ke arah kiri. Dia paham ya? Nah, B satuan tegak ke atas jika B positif. Jadi perhatikan, kalau B-nya positif berarti dia otomatis ke atas ya. Nah, kalau dia ke B-nya negatif itu otomatis ke bawah. Tuh ya, kalau misalnya ini ya tadi ya, yang ini bergerak 110 mil ke timur. Timur kan ke atas tuh. Ya, ke atas, ini kan ke samping, ini samping. Nah, ke atas berarti tegak. Kenapa tegak? Karena dia positif, makanya dia tegak ke atas. Kalau ke bawah itu berarti dia ke negatif, atau istilahnya dia ngomongnya ke barat ya, ke barat. Kalau yang tadi negatif itu berarti dia ke arah utara itu ya. Jadi kalau mendatar ke kanan itu berarti dia tujuannya itu ke selatan. Ini saya kasih sedikit selatan ya, ke selatan pertanyaannya. Jika satuannya ke kiri itu berarti dia akan ke utara. Nah, kalau yang untuk ini yang tegak lurus ke atas ini dia itu ke timur ya, ini ke timur. Nah, kalau satuan ke bawah dia tegak ke bawah ya, itu berarti dia ke barat ya, gitu ya, paham? Untuk catatan yang penting kali ini harus diingat-ingat ya sebagai catatan nanti. Oke, terima kasih adik-adik sekalian.